Detik-detik kedatangan skuad coach Sintayong di Vietnam dinantikan. Benarkah tim Gepen dan Jeormak gagal untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025? Ramai soal Meselgers yang terus-terusan mengalami cedera setelah debut bersama timnas. Ivar Jenner akhirnya mulai ada titik terang untuk bergabung menjelang melawan timnas Vietnam. Kevin Dix kembali mencetak gol bersama Copenhagen di tengah sang pemain menjadi pemain andalan di skuad Garuda. Media Vietnam merasa diuntungkan setelah Marcelino akan absen melawan skuad Kim Sang-sik. Nama Elano akhirnya kembali dibahas menjelang laga timnas bersama coach Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. PSSI kini akhirnya memberi respon perihal minimnya menit bermain Eliano bersama timnas Indonesia. Ex-Ketua PSSI itu Arya Sinulinga mengatakan bahwa hal itu murni keputusan dari coach Sintayong, di mana federasi tidak berhak intervensi perihal komposisi pemain di lapangan. Ya, Eliano tercatat baru mencatatkan 1 cap bersama timnas Indonesia, yaitu di saat melawan timnas Bahrain di putaran ketiga pada Oktober yang lalu. Itu pun ia hanya masuk dari bangku cadangan. Kemudian dalam 2 laga berikutnya, ia bahkan tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain untuk melawan timnas Cina dan juga Jepang, di mana pemain yang merumput di Pecuole itu juga hanya menjadi cadangan di saat skuad Garuda menang 2-0 atas timnas Arab Saudi. Dalam hal ini Arya pun mengatakan bahwa minimnya Eliano bermain bersama timnas Indonesia adalah murni keputusan dan strategi coach Sintayong dalam menentukan pemain di lapangan. Ia menegaskan bahwa PSSI tidak berhak untuk mengintervensi hal tersebut, di mana federasi hanya bertugas untuk memastikan kesediaan pemain. Tanya sama coach Sintayong soal Eliano jarang bermain. Hanya pelatih yang tahu siapa-siapa saja pemain yang mau ditandingkan. PSSI kan hanya menyediakan pemain, silahkan diambil mana yang mau diambil, kata Arya Sinulinga. Dua pemain keturunan yaitu tim Gepen dan Jeormak kini disebut terancam batal untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Hal ini lantaran proses sang pemain untuk menjadi WNI disebut masih terhambat. Ya, tim Gepen dan Jeormak semula disiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia U20 2025, di mana kejuaraan itu akan berlangsung di Cina mulai 12 Februari mendatang. Nah, di sini aturan AFC mengharuskan setiap tim mendaftarkan pemain maksimal sebulan sebelum kejuaraan. Hal inilah yang membuat PSSI pesimis soal proses keduanya bisa rampung tepat waktu. Bukan tanpa alasan, di mana DPR RI yang menjadi salah satu langkah proses tersebut masih sedang riset sampai 20 Januari, sedangkan pendaftaran harus sebelum itu. Namun meskipun semisal nantinya batal untuk memperkuat timnas Indonesia U20, namun proses keduanya tetap dilanjutkan, di mana Jeormak dan tim Gepen akan disiapkan untuk kejuaraan lainnya. Lanjut dong, kami tidak hanya mengejar itu, kata Arya Sinulinga. Kami butuh habis ini, karena ada Piala Asia U23, bisa saja mereka masuk di U23, ada SEA Games, bisa saja mereka masuk di SEA Games, jelasnya lagi. Ya, Piala Asia U20 2025 timnas Indonesia berada di grup C, di mana lawan skuad Garuda cukup berat yaitu Iran, Uzbekistan dan juga Yaman. Meselgers mengalami rentetan cedera setelah ia debut bersama timnas Indonesia. Terbaru, ia kembali harus menepi di saat FC20 melawan Olympiakos di Liga Eropa. Ya, debut Meselgers di timnas Indonesia terjadi pada 10 Oktober 2024 melawan timnas Bahrain, di mana ia saat itu tampil selama 90 menit. Kemudian ia kembali menjadi andalan coach Sintayong di saat melawan timnas Cina. Namun sayangnya ia harus ditarik keluar di awal babak kedua karena kondisinya. Di mana sepulang dari timnas Indonesia, Meselgers masih menjadi andalan FC20. Akan tetapi ia justru absen ketika ia dipanggil ke FIFA Matchday November 2024 yang lalu. Alasannya ia butuh istirahat karena cederanya belum sembuh total. Namun setelah jeda internasional, Meselgers justru sempat bermain untuk klubnya, padahal cederanya masih belum sembuh total. Alhasil ia sempat absen ketika klubnya menjalani 2 pertandingan penting di Eredivisie Belanda. Kemudian yang terbaru, ia justru kembali cedera dan harus ditarik keluar lebih cepat ketika bertanding melawan Olympiakos. Meselgers yang menjadi starter ditarik keluar di menit ke-37. Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi dari FC20 terkait cedera apa yang dialami Meselgers. Melihat kabar buruk ini, warganet pun justru menyalahkan FC20 yang terlalu memaksakan Meselgers bermain di tengah kondisinya yang belum sembuh total. Jadinya pemain skuad Garuda itu harus berjuang dan sakit-sakitan dengan cedera yang dialami. Dari awal cedera, klub paksain dia untuk bermain, komentar warganet. Kasihan banget dia harus dimainkan padahal belum sembuh sepenuhnya, timpal warganet lainnya. Jangan sampai disuntik lagi, seru lainnya lagi.
Timnas Indonesia diketahui tidak punya waktu istirahat yang cukup di Piala Asian Cup 2024 ini, di mana setelah melawan Timnas Laos, skuad Garuda pun langsung terbang ke Vietnam pada Jumat tadi. Ya, Timnas Indonesia dijadwalkan terbang ke Vietnam pada hari ini dari Solo melalui Bali menuju Hanoi, di mana skuad Garuda diperkirakan akan tiba pada sore hari waktu setempat. Kita doakan saja agar mereka bugar dan mendapatkan hasil yang maksimal, ujar Sekjen PSSI yaitu Yunus Nusi. Timnas Indonesia terbang ke Hanoi menggunakan pesawat komersial, transit di Bali dan langsung ke Hanoi, imbuhnya mengabarkan. Ya, dalam hal ini kedatangan skuad Garuda di Hanoi, Vietnam cukup menarik dinantikan. Apalagi di sana skuad Garuda akan menjalani laga penting yang tensinya cukup tinggi untuk Piala ASEAN ini, di mana diketahui kedua kubu memang memiliki rivalitas yang cukup hangat dari setiap pertandingannya. Ya, untuk sementara Timnas Indonesia bertengger di posisi teratas grup B Piala ASEAN Cup 2024 dengan 4 poin dari 2 pertandingan, di mana skuad Garuda unggul 1 poin dari Timnas Vietnam yang berada di peringkat kedua. Pelatih Timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong mengatakan bahwa PSSI sedang mengusahakan agar Ivar Jenner bisa segera bergabung dengan skuad Garuda di Piala ASEAN Cup 2024 ini. Ya, Timnas Indonesia baru saja mengalami hasil kurang maksimal ketika menjamu Timnas Laos, di mana Timnas Laos secara mengejutkan mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-9. Skuad Garuda pun bisa membalasnya 3 menit berselang. Namun sayangnya di lini pertahanan tim Merah Putih bak tembok runtuh. Hal itu karena tepat di menit ke-13 Timnas Laos kembali unggul. Muhammad Firadi akhirnya pun mencetak gol balasan di menit ke-18. Kemudian ia juga sempat membawa Timnas Indonesia unggul di menit ke-72. Namun lagi-lagi sayangnya pertahanan skuad Garuda tidak solid sehingga Laos menyamakan kedudukan 5 menit berselang. Setelah hasil imbang ini, Timnas Indonesia dihantui dengan performa buruk. Apalagi di laga selanjutnya skuad Garuda akan melawan Timnas Vietnam. Naasnya Marcelino pun dipastikan absen karena menerima kartu merah dalam laga tersebut. Maka dari itu Coach Sintayong sangat ingin membawa Ivar Jenner datang dan cepat bergabung menjelang melawan Timnas Vietnam. Dalam hal ini PSSI pun sedang berusaha agar Ivar Jenner bisa dilepas oleh klubnya. Saya ingin panggil Ivar Jenner dan sedang banyak usaha dari PSSI untuk bisa menghadirkannya, ucap Coach Sintayong. Saya berharap media juga bisa membantu artikel agar Ivar didatangkan ke timnas. Ivar sendiri memang mau untuk datang ke timnas tapi klub tidak melepas, jelas Coach Sintayong. Media Vietnam kini menyoroti kartu merah Marcelino, di mana dalam laporannya mereka menyebutkan bahwa absennya Marcelino di laga melawan Timnas Vietnam akan membuat Coach Sintayong pusing. Ya, diketahui Marcelino terkena kartu merah di saat Timnas Indonesia ditahan imbang Timnas Laos di laga kedua grup B Piala ASEAN, di mana laga tersebut digelar di Stadion Manahan Solo kandang sendiri. Dalam laga tersebut Marcelino terkena kartu merah karena melanggar keras pemain Timnas Laos, di mana ia diusir keluar karena mendapatkan kartu kuning kedua dari sang wasit. Akibatnya Marcelino pun harus absen dalam pertandingan skuad Garuda selanjutnya, di mana berikutnya skuad Garuda akan melawan Timnas Vietnam pada 15 Desember mendatang. Dalam hal ini, The Tao 247 menyoroti absennya Marcelino di laga nanti. Oleh karena itu, The Tao 247 meyakini bahwa absennya Marcelino akan berpengaruh besar bagi Timnas Indonesia, di mana ia menyebutkan bahwa Coach Sintayong akan pusing karena hal ini. Absennya Marcelino Ferdinand di laga selanjutnya akan membuat pusing Sintayong. Tim Indonesia akan kekurangan senjata untuk menghadapi Timnas Vietnam, tulis The Tao 247. FC Copenhagen berhasil menang 2-0 di laga lanjutan UEFA Conference League di Stadion Parken, di mana Kevin Dix mencetak gol lewat tendangan penalti. Gol tersebut pun merupakan yang ke-9 bagi Kevin Dix di semua ajang musim ini. Ya, dalam laga itu, meskipun menguasai jalannya pertandingan, FC Copenhagen terlihat kesulitan untuk menembus pertahanan sang lawan. Namun di awal babak kedua, Copenhagen berhasil membuka keunggulan untuk tim tuan rumah. Kemudian di menit ke-75, Copenhagen mendapatkan hadiah penalti. Dalam kesempatan itu, Kevin Dix pun maju sebagai eksekutor dan berhasil mencetak gol penalti dengan tenang. Dengan keunggulan 2-0, Copenhagen tetap menguasai permainan hingga pertandingan selesai. Gol penalti yang dicetak Kevin Dix itu pun menegaskan bahwa kualitas Kevin Dix sebagai eksekutor penalti yang handal. Keberhasilan Kevin Dix itu pun langsung mendapatkan respon positif dari warganet, di mana banyak penggemar Timnas Indonesia yang merasa bangga dan senang melihat aksi sang pemain. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.